Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahasan eh, sedekah, sebenarnya ada beberapa bahasan yang sebenarnya pendalaman, tapi untuk penguploadan video mungkin nanti akan diseling tidak berurutan. Jadi supaya ada jeda-jeda, tapi juga nanti ada selingan-selingan video yang mungkin tidak berurutan seperti episode-episode ya, jadi acak. Jadi nanti temanya acak, tapi beberapanya ada yang nyambung satu sama lain. Jadi nanti video-video yang saya upload mungkin akan acak. Misalnya kayak kalau saya bahas sedekah di video pertama, nanti mungkin di video ketiga atau kelima atau ke 10 baru sedekah lagi yang dibahas, tapi itu sebenarnya nyambung dari video yang pertama, misal seperti itu, atau juga dengan bahasan yang lain. Kenapa saya mengambil seperti itu? Karena di sini bukan sebuah kajian, di sini channel itu channel YouTube ini ternyata sistemnya itu benar-benar tidak sama seperti kita mengajar gitu, atau kita mengadakan sebuah pemberian sharingan dan secara berurutan episode-episode. Tapi di sini bagaimana sebuah channel itu bisa terblow up. Jadi ini adalah sebuah teknik yang sebenarnya salah satu teknik saja yang saya perhatiin dari para YouTuber, tapi juga belum tentu juga efektif. Namun itu menjadi salah satu yang dipakai oleh beberapa YouTuber, bahwa menggunakan banyak variasi kata kunci itu menjadi salah satu trik. Dan selain daripada pengeditan video, pengeditan yang ada thumbnail terus yang lainnya, dan saya sudah pelajari beberapa sistematika dari bagaimana supaya channel YouTube itu bisa terblow up atau tertonton oleh beberapa penonton yang diinginkan. Walaupun sebenarnya kita masing-masing orang punya tujuan kenapa harus banyak ditonton. Karena kalau saya sendiri, karena ini berhubung dengan sharing ilmu, sharing yang pengetahuan, bukan menggurui ya, di sini itu sharing pengetahuan. Jadi sharing pengetahuan ini harus ada yang menerima ilmu itu, artinya harus ada yang salah satu dari orang yang mendengarkan sebuah sharingan ilmu, pasti ada macam-macam orang punya wadah-wadah berbeda. Sebagaimana kita memberikan sesuatu, itu kalau kita berikan kepada orang miskin 5.000 rupiah itu sangat besar, berbeda dengan kita berikan kepada orang yang sudah kaya. 5.000 rupiah buat apa gitu, kecuali yang berikan itu punya nilai di mata dia. Misalnya dia adalah seorang presiden yang punya nilai-nilai tertentu, sehingga nilai 5.000 itu menjadi nilai yang sangat besar atau juga bersejarah. Dan bahasan video-video yang nanti saya mungkin upload kebanyakan juga lebih cenderung kepada agama, tapi juga mungkin beberapanya ada yang sedikit dicampur. Insya Allah akan seperti itu. Tapi karena sebenarnya saya ingin buat tema yang berhubungan dengan pendalaman rahasia tentang beberapa yang sudah orang-orang soleh. Insya Allah sih ini adalah barokah dari saya selalu berusaha untuk dekat dengan orang-orang yang soleh dalam hal kontak batin dengan mereka. Insya Allah termasuk Nabi Muhammad, Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah kunci dari sebuah pengetahuan ilahiyah. Jadi tidak bisa seseorang mendapatkan sebuah pengetahuan ilahiyah tanpa Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Nabi Muhammad SAW, itu junjungan Nabi kita.
contoh kita dalam bertauladan dan mempunyai banyak sekali rahasia-rahasia tersembunyi daripada ilmu yang sebenarnya diajarkan. Itu sebuah hal yang banyak sekali fundamental di dalam sebuah agama, namun agama itu tidak menuntut orang untuk mengetahui isi dalam sebuah fundamental itulah. Kenapa? Karena tidak semua orang punya pemahaman yang dalam dan logika yang cukup sederhana, sehingga kadang-kadang orang diajak berpikir itu menjadi stres atau menjadi beban pikiran dan tidak kemampuan dalam memahami sebuah logika. Artinya tidak semua orang memiliki logika yang wadahnya itu cukup untuk memahami sesuatu yang berupa pendalaman, dan ilmu itu sebenarnya adalah cahaya dan tidak bisa ditransfer oleh orang yang sembarangan, dan dia harus dibersihkan terlebih dahulu. Itu banyak kenapa di dalam ilmu agama seorang itu pembersihan itu di awal, seperti toharo, kemudian niat itu ada di awal, karena niat itu membersihkan, niat yang bagus membersihkan hati kita, toharo membersihkan hati kita. Jadi itu penting sekali di awal, karena itu yang akan membuat seseorang itu menerima bagusnya di awalnya dulu, dibersihkan dulu di hatinya maupun di dalam zohir dan batinnya. Jadi ini ya, nanti insya Allah saya akan mengupload video-video yang kebanyakan mungkin akan berhubungan dengan agama, tapi dengan sisi yang mungkin berbeda atau bisa jadi tidak pernah dengar, bisa jadi, dan juga bisa jadi insya Allah bisa lebih dicerna. Tapi saya juga nggak pengen berkata yang terlalu berlebihan. Ilmu itu kan sebenarnya kalau diberikan ke kita itu artinya harus diberikan lagi ke orang lain, sama seperti kita dikasih harta, itu harus kita berikan lagi kepada orang lain. Karena sebenarnya semua yang kelebihan dan juga kekurangan kita itu semuanya pasti akan kita tinggalkan, dan Tuhan akan memberikan karunia yang lain yang lebih baik gitu. Tidak ada kekurangan kita, kelebihan kita itu ya semuanya akan ditinggalkan semua. Dunia ini semua akan ditinggalkan, semua orang akan meninggalkan, baik dia itu punya kelebihannya tinggi ataupun kekurangannya banyak, sama-sama. Oke, segitu aja, nanti bisa dilanjutin lagi.